Hai teman-teman, untuk materi yang kali ini saya beri judul Start Selling, mulai jualan. Oke. Nah, teman-teman harus paham ya bahwa pada saat kita sudah terjun ke bisnis digital startup, kegiatan kita sebagian besar adalah jualan. Ya. Memang ada yang terkait operasional, tetapi teman-teman perlu fokus pada jualan. Yang pertama adalah jualan pada diri sendiri. Yang pasti ya teman-teman ya. Ya, kenapa bisnis ini layak ya untuk mendapat curahan atau semua pemikiran, waktu, tenaga, perasaan kita untuk kita curahkan di sini. Ya. Kenapa ini teman-teman yakin bisa berhasil? Ya. Kondisinya adalah kalau teman-teman tidak percaya bahwa ini akan berhasil, maka yang lain juga tidak akan percaya. Ya, siapapun itu. Okay. Apalagi mau membuat investor percaya, ya nggak akan. Ya. Jadi pastikan memang ini yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan untuk diri sendiri. Oke. Nah, teman-teman juga harus jualan ke tim member ya, ke anggota apa ya, yang bekerja di startup teman-teman lah. Belum tentu mereka partner, bisa saja mereka orang-orang yang teman-teman bayar, bisa saja freelance ya, atau memang pegawai tetap. Tetapi mereka perlu diyakinkan ya bahwa perusahaan ini atau bisnis ini sangat bagus ke depannya dan kenapa alasannya dan buat mereka percaya. Ya, jadi memang ada proses menjual ya kepada tim member teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman membuat sebuah aplikasi ya, untuk digital service atau membuat digital produk apapun, teman-teman harus membuat calon customer itu ya calon user itu percaya loh produk ini worth it ya. Jadi kalau diinstal ke handphone saya tidak sekedar membuang-buang memori dan space ya, tidak sekedar membuat handphone saya lemot, tapi memang ada value yang berguna untuk saya. Ya, jadi kegiatan itu jangan lupa untuk teman-teman lakukan ya, meyakinkan user untuk terus memakai, ya, tidak boleh berhenti ya teman-teman. Oke. Oke. Nah, sell to your investor ya. Jadi teman-teman harus bisa meyakinkan ke investor bahwa ada loh ya orang-orang yang membutuhkan produk kita ya, produk atau jasa digital kita ya. Kita harus memperlihatkan how big the market ya, how big is the market. Maksudnya apa? Untuk melihat apakah bisnis yang kita kembangkan ini bisa berkembang dengan pesat, pertumbuhannya cepat jika disuntik dana investasi. Okay. Seberapa profitable? Ya, ini sudah masuk. Jadi sekarang investor akan menanyakan profitabilitas, ya tidak seperti dulu ya branding dan lain-lain segalanya. Karena pada akhirnya yang menentukan apakah sebuah bisnis itu bisa memberikan return adalah kalau dia profitable. Okay. Seberapa cepat ke break even? Kalau misalnya saya setori modal berapa? 10 juta dolar misalnya, maka berapa lama 10 juta dolar ini bisa ditarik kembali. Okay. Ya. Kemudian, how good is your team? Maksudnya apa? Kamu boleh punya ide bisnis yang bagus, kamu boleh punya pemikiran yang bagus, tapi kalau timmu tidak bisa mengeksekusi ini, percuma. Percuma semuanya. Ya. Uang saya akan hilang kalau ditanamkan ke perusahaanmu. Okay. Lalu, apakah mereka bisa mempercayai Anda? Itu harus di-sell, teman-teman. Kenapa sih? Harus jualan, ya, jual diri ya teman-teman ya. Kenapa mereka harus percaya dengan semua yang Anda sampaikan, semua janji-janji Anda, apa yang mereka bisa pegang untuk itu. Okay. Kemudian, kalau misalnya mereka akhirnya tertarik, apa yang akan mereka dapatkan? Apa yang bisa Anda janjikan kepada mereka dan kenapa mereka harus menerima itu? Misalnya apa? Oke, kami membutuhkan dana 10 juta dolar dan kami akan memberikan saham sebesar 7% untuk itu. Investor akan tanya, kenapa 7%?
Ya, jadi teman-teman harus siap gitu. Ya. Kan nggak bisa dengan, wah kalau 10% nanti kebanyakan dong. Alasannya tidak bisa seperti itu. Jadi harus benar-benar teman-teman persiapkan. Ya. Nah ini ada beberapa yang saya buatkan ya. Saya beri judul selling points. Tidak ada orang yang membeli barang-barang yang mereka tidak butuhkan. Kalau tidak butuh, mereka tidak beli. Tidak ada orang yang akan membeli barang-barang yang mereka tidak mau, tidak inginkan. Ya. Tidak ada orang yang membeli dari orang yang mereka tidak percaya. Tidak ada orang yang membeli dari orang yang mereka tidak suka. Tidak ada orang yang membeli barang yang lebih mahal. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, teman-teman harus berusaha atau mencari ya. Ini kalau kita bicara investor ya, mencari investor yang membutuhkan apa yang kita tawarkan, bukan sekedar dari uangnya saja gitu ya. Ya, kalau mereka cari uang ya kita bisa share uangnya sekian gitu. Tetapi mungkin lebih dari uangnya, mereka mungkin ada kebutuhan untuk sesuatu yang di luar uangnya, misalnya mereka peduli terhadap pendidikan ya. Kebetulan bisnis teman-teman bisa mendorong agar pendidikannya bisa lebih cepat, lebih maju dan sebagainya. Itu cocok teman-teman. Tidak ada orang yang membeli yang tidak mereka inginkan. Ya, kalau need-nya tadi misalnya salah satunya adalah uang, yang tadi soal pendidikan mungkin di want-nya, gitu ya, di keinginannya. Oke, saya tuh kepengennya lebih ke arah yang sini loh. Oke, share-nya lebih kecil sedikit nggak apa-apa, tapi ke arah sini. Oke. Ya. Tidak ada orang yang membeli dari orang-orang yang tidak bisa mereka percaya. Ya kalau kita mau naruh uang 10 juta dolar gitu, tapi kita nggak percaya ya nggak mungkin lah ya. Kemudian tidak ada orang yang membeli dari orang-orang yang tidak mereka sukai. Ya, maksudnya apa? Kadang-kadang perilaku kita loh yang kita tunjukkan ya pada saat kita bertemu dengan calon investor itu sangat uh, menentukan. Ya, sebagai contoh misalnya ada saya ikut saya waktu itu diundang untuk menjadi narasumber sebuah acara dan narasumber yang lain itu bercerita ya bahwa dia akhirnya dapat project hanya karena dia setelah makan membersihkan mejanya ya di apa namanya di restoran gitu ya di restoran dia membuang sampahnya itu ke tempat sampah yang sudah disediakan hanya karena masalah itu dia dapat projectnya ya. Kita tidak pernah tahu kapan calon investor itu akan menguji kita ya. Mereka bisa saja pura-pura menolak ya. Mereka bisa saja mengkritik dengan pedas. Mereka bisa saja memaki-maki. Sebetulnya bukan karena tidak suka proyek kita, tetapi untuk menguji bagaimana respon kita kalau diperlakukan seperti itu. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati. Okay. Kemudian tidak ada orang yang mau membeli lebih mahal. Maksudnya apa sih? Teman-teman jangan sampai salah persepsi mahal dan murah dengan harga tinggi dan harga rendah. Ya. Harga tinggi bisa saja murah, contohnya. Okay. Kalau teman-teman bicara mobil ya, seharga 1 miliar gitu ya, 1 miliar, mobil seharga 1 miliar. Ya. Itu mahal atau murah gitu. Ya itu udah pasti nilainya tinggi gitu ya. Tetapi apakah itu mahal atau murah? Tergantung. Ya. Kalau 1 miliar itu untuk mobil Agya gitu, ya kemahalan. Ya. Tetapi kalau mungkin untuk Porsche ya, atau Rolls Royce, ya itu murah banget gitu ya. Jadi hati-hati, mahal atau murah itu adalah masalah perbandingan. Oke. Yang dimaksud lebih mahal adalah kalau customer bisa mendapatkan atau si investor itu bisa mendapatkan semua sama persis, tapi dia harus bayar lebih tinggi. Itu artinya lebih mahal. Okay. Tapi kalau misalnya si investor itu apa namanya bisa mendapatkan benefit lebih, meskipun nilainya lebih tinggi, bisa jadi dia berpendapat itu murah. Ya, jadi konsepnya adalah tidak ada orang yang membeli barang yang lebih mahal. Okay. Nah,
No presuppositions. Asumsi kalau teman-teman mendapat jawaban no. No itu bisa berarti not now, bukan sekarang, ya. Mungkin lain kali, ya. Atau no itu berarti tell me more, ya. Saya tuh sebenarnya nggak jelas. Karena saya nggak jelas kamu ngomong apa, maka saya bilang no. Ya. Jadi bisa saja itu artinya itu. Okay. No bisa jadi berarti give me more. Maksudnya apa? Bisa saja seperti tadi, merasa penawaran yang sekarang lebih mahal. Maka saya bilang no. Okay. Kalau seandainya kamu mau memberikan saya lebih apa, ya, sesuatu yang lebih, bisa saja no saya berubah menjadi yes. Okay. No bisa berarti I don't get it. Saya nggak ngerti apa yang kamu harapkan, saya nggak ngerti apa yang kamu mau, ya. Cara presentasi kamu nggak jelas sama sekali, ya. Daripada saya berkepanjangan, saya bilang no. Nah, teman-teman harus memperlakukan no ini adalah sebagai opportunity for improvement. Artinya apa? Teman-teman harus mengevaluasi. Ya. Kenapa orang tadi bilang no? No-nya di mana? Kemudian teman-teman mulai mengimprove, ya, membuat presentasinya lebih bagus, membuat pitch deck yang lebih baik. Okay? Sehingga kita bisa sampai ke yang terakhir ini. Setiap satu no itu akan membuat kita lebih dekat kepada yes. Nah, jadi ini tips ya untuk selling, ya, selling ke investor atau ke yang lain-lain. Harus siap, ya, tidak boleh secara konsep, oh saya tahu kok besok bilang apa, tetapi teman-teman tidak pernah latihan ngomongnya, pada saatnya nanti bisa kepelintir lidahnya, ya, bisa penampilannya jadi tidak bagus, ya. Harus ringkas, ya teman-teman, karena waktunya investor, waktunya calon customer, calon user itu sangat terbatas, seringkas mungkin, tapi mereka bisa tahu manfaatnya apa. Sensitif adalah pada saat kita menyampaikan sesuatu, terutama kalau one on one atau live gitu, ya, face to face maksud saya, bisa membaca kira-kira customer ini tertarik atau ingin bertanya atau sebetulnya bosan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus berlatih untuk bisa membaca ekspresi, ya, gerak tubuh, ya, bahasa tubuh, supaya teman-teman bisa memberikan respon yang lebih baik. Be honest, ya, jujur, ya teman-teman. Artinya membuat data, ya data yang benar, ya, jangan data yang disulap, ya. Karena apa? Karena investor itu paling nggak suka, ya, satu, dikatain bodoh, ya. Dikatain bodoh oleh siapa? Investor lain, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman sampai memalsukan data, ya, mengutak-atik data sehingga si investor ini akhirnya berinvestasi di bisnis teman-teman, padahal kalau dia tahu data yang benar dia tidak akan berinvestasi, mungkin saat itu teman-teman dapat dana, tetapi setelahnya, ya, teman-teman nggak akan bisa ada progres lebih lanjut. Kenapa? Karena dia akan cerita ke semua relasinya bahwa Anda orangnya seperti ini. Oke, be honest terhadap investor. Kita akan kerjasama dalam jangka waktu panjang. Be patient, teman-teman, karena sekali lagi bagi kita mungkin project ini adalah karya besar kita, mahakarya kita, satu-satunya. Tetapi bagi investor, venture capital, yang kita sampaikan ini, proposal ini hanya 1 dari 200 yang dia terima secara harian. Ya, jadi buat mereka produk kita tuh tidak spesial. Jadi kita be patient sampai ketemu memang yang tepat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materinya. Kita jumpa lagi di materi yang lain.